Halo semuanya, kali ini kita mau bedah sebuah teks klasik yang mengajukan pertanyaan yang, tajam banget tentang nilai dan pengorbanan. Apa sih yang sebetulnya paling berharga buat kita dalam hidup ini? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh, bayangin sejenak. Mungkin itu barang warisan keluarga, rumah yang udah susah payah dibeli, atau mungkin investasi masa depan. Pertanyaan soal apa yang paling kita genggam erat di hati inilah yang jadi inti dari obrolan kita hari ini. Nah, sumber yang kita bahas ini adalah sebuah teks kuno yang ngasih jawaban yang cukup bikin kaget. Menurut teks ini, kalau kita mau benar-benar mengabdi pada sebuah keyakinan, seharusnya nggak ada satupun harta duniawi yang kita pegang lebih erat. Gimana? Radikal banget kan idenya? Mari kita lihat gimana argumennya dibangun. Oke, untuk mulai, teks ini ngajak kita lihat sebuah kisah peringatan yang mungkin udah sering kita dengar. Ini cerita tentang hati yang terbelah antara kekayaan dunia dan panggilan iman. Jadi, kita dikenalin nih sama seorang anak muda yang kelihatannya punya segalanya. Dia punya ketertarikan spiritual, bahkan dia aktif mencari bimbingan. Tapi, ada satu masalah besar. Hatinya itu terlalu lengket sama hartanya. Jadi ada konflik batin yang hebat antara keinginan untuk kebaikan dan nafsu duniawinya. Dan ini dia momen penentunya. Pas dihadapkan sama pilihan yang mutlak, lepasin semua hartamu untuk ikut panggilan iman, dia nggak sanggup. Dia pergi, tapi bukan dengan marah atau cuek loh, melainkan dengan kesedihan. Ini nunjukin kalau hatinya itu benar-benar terbelah dua. Nah, analisis dari teks ini kesimpulannya tajam banget. Masalahnya itu bukan di hartanya, tapi di posisi harta itu di dalam hatinya. Buat dia, ternyata dunia dan isinya itu lebih berharga daripada panggilan spiritual yang dia dengar. Di sini kita bisa lihat perbandingannya. Kontras banget kan? Di satu sisi, ada hati duniawi yang terikat sama kekayaan, yang ujung-ujungnya malah bikin sedih. Di sisi lain, ada contoh orang suci sejati yang menurut teks ini ya, ninggalin segalanya. Kenapa? Karena mereka menilai panggilan iman itu jauh lebih tinggi dari apapun. Ini gambaran sempurna dari konflik inti yang lagi kita bahas. Oke, setelah kita lihat contoh yang gagal, teks ini malah ngasih kita contoh yang bikin kaget. Ini kisah seorang pria dengan tingkat penyangkalan diri yang luar biasa. Tapi, dan ini nih yang menarik, dia bukan seorang Kristen. Namanya Epaminondas, seorang jenderal Yunani yang terkenal banget. Dia digambarin sebagai sosok yang hebat, sukses, tapi sama sekali nggak peduli sama kemewahan. Dan yang paling penting, teks ini sengaja ngasih label kafir ke dia buat membangun sebuah argumen yang sangat kuat. Coba lihat deh komitmennya pada prinsip hidupnya. Dia nolak suap yang jumlahnya besar banget, dia milih hidup sederhana, sampai-sampai pas meninggal, hartanya hampir nggak cukup buat biaya pemakaman. Dan ini semua bukan karena dia gagal loh, tapi karena pilihan. Dia sadar betul menolak semua godaan materi. Nah, disinilah letak tantangannya. Teks ini seolah-olah pakai Epaminondas sebagai cermin. Pertanyaannya jadi gini, kalau seseorang tanpa keyakinan ilahi aja bisa sampai ke level penyangkalan diri setinggi ini, bukankah standar bagi mereka yang mengaku beriman seharusnya ya jauh lebih tinggi lagi? Oke, setelah contoh kegagalan dan contoh pembanding yang bikin kita mikir, sekarang teksnya ngasih kita teladan yang bisa dibilang ideal. Seseorang yang dianggap benar-benar paham apa itu nilai sejati. Ini dia Galeaccius, seorang bangsawan dari Italia. Kalau pemuda kaya tadi gagal dalam ujiannya, Galeaccius ini justru sebaliknya. Dia rela ninggalin semua kekayaan dan status bangsawannya di Italia cuma demi pindah ke Jenewa supaya bisa ngejalanin keyakinannya dengan bebas. Tapi komitmennya diuji lagi loh. Dia ditawarin imbalan yang sangat besar kalau mau balik ke kehidupan lamanya dan ninggalin keyakinan barunya. Nah, ini dia ujian terakhirnya. Kekayaan dunia versus kekayaan spiritual. Dan jawabannya ini, ini jadi puncak dari seluruh argumen di teks ini. Buat Galeaccius, perbandingannya bahkan gak sepadan. 1 jam pengalaman spiritual itu jauh lebih bernilai daripada semua emas yang ada di dunia. Inilah contoh tertinggi dari seseorang yang menemukan mutiara yang sangat berharga miliknya. Jadi, 3 kisah ini, pemuda kaya, Epaminondas sang kafir, dan Galeaccius, ini bukan cuma cerita biasa ya, mereka adalah ilustrasi hidup dari prinsip-prinsip inti yang menurut teks ini punya akar yang kuat di dalam kitab suci. Prinsip pertama itu soal pertukaran nilai, soal kemauan untuk melepaskan bongkahan emas duniawi demi mendapatkan mutiara spiritual yang nilainya nggak terhingga. Prinsip kedua adalah soal penyerahan diri total.
Ini mencerminkan tindakan para murid pertama yang tercatat bener-bener ninggalin semua yang mereka punya buat ikut jalan yang baru, tanpa nengok ke belakang lagi. Dan yang terakhir, kutipan ini kayaknya merangkum semuanya. Pengorbanan ini bukan cuma soal ninggalin hal-hal yang buruk, tapi kesiapan buat kehilangan semua hal, bahkan hal-hal yang baik sekalipun, kalau itu menghalangi kita dari apa yang kita anggap paling berharga. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Tentu, buat kebanyakan dari kita sekarang, pesannya mungkin bukan buat menjual semua yang kita punya secara harfiah. Jadi, pertanyaan reflektif buat kita semua adalah, di dunia modern yang penuh keterikatan pada karir, status sosial, atau bahkan citra diri di media sosial, apa bongkahan emas yang mungkin menghalangi kita menemukan mutiara kita sendiri? Apa yang sesungguhnya paling berharga buat Anda?